Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amanda Kurniawati, mahasiswa Pendidikan Fisika dengan NIM F1051221053. Di sini saya akan menjelaskan terkait desain pembelajaran berbasis STEM dengan Discovery Learning. Yang pertama, untuk pendekatan, model dan metode pembelajaran yang digunakan. Untuk pendekatan, saya menggunakan STEM, model pembelajaran yaitu Discovery Learning, dan metode pembelajaran yaitu diskusi dan demonstrasi. Nah, kompetensi dasar di sini yaitu peserta didik dapat memahami konsep percepatan dalam konteks gerak lurus berubah peraturan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terkait sintaks pembelajaran Discovery Learning dengan berbantuan berbasis STEM. Yang pertama, orientasi. Melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan apersepsi. Di sini, guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Kemudian, guru juga menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Ketiga, motivasi. Nah, di sini guru menyampaikan manfaat yang didapat setelah diperoleh dari mempelajari materi GLBB. Nah, setelah melakukan kegiatan pendahuluan, dilanjutkan dengan simulasi. Di sini, guru menunjukkan video atau simulasi gerak benda melalui video pembelajaran dari YouTube. Nah, di sini pendekatan STEM-nya yaitu sains, di mana di sini itu guru menunjukkan sebuah contoh nyata dari penerapan GLBB. Kemudian contoh lainnya yaitu eskalator atau tangga berjalan. Contoh lain ini termasuk ke dalam komponen STEM yaitu teknologi. Setelah simulasi, kemudian dilanjutkan dengan problem statement. Di sini, guru mengajak siswa untuk melakukan analisis lebih jauh melalui pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut dapat berupa yaitu mengapa kecepatan benda dapat berubah, kemudian apa yang mempengaruhi perubahan kecepatan, dan bagaimana perbandingan kecepatan yang diletakkan di lintasan dengan ketinggian yang berbeda. Nah, dari pertanyaan ini merupakan termasuk dari komponen STEM yaitu sains. Lanjut yaitu sintaks pembelajaran data collection. Yang pertama, peserta didik akan merancang dan merangkai sebuah percobaan dengan alat dan bahan yang sederhana atau yang ada di sekitar mereka. Nah, ini termasuk ke dalam komponen STEM yaitu engineering. Kemudian yang kedua, peserta didik merangkai alat dan bahan sesuai dengan prosedur pengerjaan di dalam LKPD. Nah, kemudian setelah merancang percobaan ini, peserta didik melakukan uji coba percobaan tersebut dengan tujuan peserta didik menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan kecepatan. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis perbedaan kecepatan benda yang diletakkan dengan lintasan atau kemiringan yang berbeda. Nah, di sini peserta didik juga mengumpulkan data dari hasil percobaan. Nah, ini termasuk komponen engineering dari STEM. Setelah memperoleh data, maka selanjutnya data processing, di mana di sini peserta didik mengolah data yang telah dikumpulkan, yaitu dengan menghitung percepatan rata-rata benda yang diletakkan di bidang miring dan di permukaan yang datar dengan rumus atau persamaan matematiknya, yaitu persamaan GLBB VT sama dengan V0 plus minus AT, untuk S sama dengan V0T tambah plus minus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kemudian untuk rumus percepatannya yaitu delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 kurang T1. Di bagian data processing, nah setelah peserta didik mengolah datanya, lalu peserta didik ini menuliskan hasil perhitungannya di dalam LKPD. Nah, data processing ini termasuk ke dalam komponen mathematics pada STEM.
Selanjutnya, verification. Di sini, peserta didik mendiskusikan dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan hasil yang diperoleh melalui kegiatan LKPD. Di sini artinya siswa membandingkan hasil perhitungan percobaan benda yang diletakkan dengan lintasan kemiringan yang berbeda. Nah, di sini di tahap verification ini itu termasuk ke dalam komponen sains pada STEM. Kemudian terakhir dilanjutkan dengan generalization, di mana peserta didik menyimpulkan perbedaan antara percepatan benda pada lintasan dengan kemiringan tertentu. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Nah, pada tahap ini merupakan termasuk ke dalam komponen sains pada pendekatan STEM. Lanjut kepada pendekatan STEM di bagian Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics untuk rangkuman dari keseluruhan desain pembelajaran ini. Nah, pendekatan STEM yang pertama untuk sains, dalam desain pembelajaran ini, sainsnya itu yang pertama mengamati fenomena fisika, yaitu gerak benda. Yang kedua, menjelaskan mengapa kecepatan benda itu dapat berubah. Ketiga, faktor yang mempengaruhi perubahan kecepatan. Keempat, perbandingan percepatan benda yang diletakkan di lintasan dengan kemiringan yang berbeda. Kemudian untuk teknologinya, yaitu contoh tadi, yaitu eskalator atau tangga berjalan. Kemudian engineering, yaitu yang pertama merancang dan merangkai sebuah percobaan. Kedua, merangkai alat dan bahan sesuai dengan prosedur pengerjaan di dalam LKPD. Ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan kecepatan. Terakhir, menjelaskan perbandingan nilai percepatan suatu benda yang diletakkan di lintasan dengan kemiringan tertentu. Terakhir, yaitu komponen mathematics, di mana persamaannya ada percepatan, yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 kurang T1. Untuk rumus VT sama dengan V0 plus minus AT. Untuk S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Sedangkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Sekian dari yang saya jelaskan. Terima kasih.